FK Mabes seperti ini gampang untuk mengumpulkan orang. Tangge, coba acara pengajian terus, yasinan terus, tidak dibumbui dengan silat seperti tadi, melarat untuk akumpul. Tapi dengan adanya tak kayak tadi seni bela diri seperti itu, semangat untuk berkumpul dan sebutkan 3 amalan seorang laki-laki yang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah cahaya arsy. Ya, maju. Ini nggak boleh, Bang. Boleh. Rajulun, Siapa saja, siapkan. rajulun alladhi yadhkurullah daiman. Rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masjid. Ya. Rajulun lam yastasib biwalidayhi. Ya, 100. Pertanyaan yang kedua, kapan pernikahan Nabi dengan Khadijah? Pernikahan Nabi dengan Aisyah? Jangan pulang dulu ya. Ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Musleh Singgan. Kepada beliau waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mari pencak kalau semangat sampean nih. Kadik berek ceramah lah pun pencak nih kula nih. Kertas kele. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para sesepuh, ibu nyai yang saya hormati, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, semua hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kanit Intel Polsek Kelapa Gading, Bapak AKBP Sugiono. Ada orangnya? Alhamdulillah hadir. Yang terhormat Ketua RT Bapak Haji Muhammad Hamzah, Ketua RW Bapak Bapak Uman, Bapak Usman yang saya hormati, Ustadz dan para sesepuh, Ketua FK Mabes segala sapencak lagi, Bapak Haji Hodil, dan semua mohon maaf tidak nyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Malam hari ini kalau lihat situasi saya sangat meriah
dan alhamdulillah dari sejak awal sampai saat ini semuanya antusias, bahkan saya pencak gela ishawer. Nah, malam hari ini juga saya nggak mau kalah. Ceramah saya tolong didengar, nanti di akhir ceramah saya ada kuis. Saya sudah siapkan yang merah-merah kayak tadi, saya sudah nyiapkan juga. Dan di terakhir nanti ada piala umroh. Siap, serius. Siapa yang bisa menjawab nanti dari apa yang saya sampaikan, hadiahnya umroh. Kalau kemarin di Ikama, FK Mabes ngumpul bersama Ikama di jalan Kebantenan sana, saya beri hadiah umroh sako cantik ki. Semangken bade sako cantik ki. Nah, hari ini, malam hari ini saya akan berikan hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya yang terakhir, nanti hadiah umroh. Siap? Nah, kalau siap, jek pleman sampean. Baik, mau bicara dari mana saya ini? Di sini ada Isra Mi'raj, ada imtihan, ada FK Mabes yang dimana diisi dengan tradisi nasional kita, budaya kita, kebanggaan kita rakyat Indonesia adalah bela diri, seni bela diri pencak. Tanggi. Saya mau bicara dengan FK Mabes dulu. Hukum mempelajari bela diri seperti pencak ini bagaimana menurut agama? Apakah ini dianjurkan? Apakah belajar pencak itu tidak boleh? Ya. Kalau kita lihat, tergantung niatnya. Niatnya apa belajar silat? Niatnya apa belajar seni bela diri? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung niatnya. Mung niat daripada belajar silat nih untuk atokar, tahun le haram. Tapi kalau niatnya untuk kesehatan olahraga, mubah. Kalau niatnya untuk agar menjalin silaturahim, karena saya lihat FK Mabes ini luar biasa persatuannya. Dengan FK Mabes Tantretan Akumpul, dengan FK Mabes Tretan Bersaudara, dengan banyak positif sekali daripada FK Mabes ini. Maka kalau seperti itu hukumnya kalau belajar silat untuk membela yang dizalimi, untuk membela yang benar, untuk jihad, maka hukumnya wajib. Leres atau punten? Leres. Maaf bu, gula bicara pencak sekejap. Soalnya gula baru terpesona melihat pencak. Dalam agama, dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum min mastata'tum min quwwah turhibuna aduwahum turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkan apa yang kau mampu untuk kekuatan untuk melawan musuh. Maksudnya dulu dalam peperangan, dalam perangan Badar. Kekuatan itu apa? Kekuatan senjata, kekuatan keahlian berperang,
Para sahabat banyak yang ahli bela diri, seperti sahabat Umar jago gulat, seperti sahabat Imam Ali karramallahu wajhah jago main pedang, Sa'ad bin Abi Waqqas jago memanah, sniper kalau sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah pernah bergulat? Rasul pernah ditantang oleh jagoan Quraisy yang koker besar yang namanya Rukanah. Ini menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kalau engkau mampu melawan saya," kata Rukanah bin Yazid, "mampu merobohkan saya akan ikut agamamu." Rasul tahu sendiri bagaimana kekuatan Rasul, seperti apa fisik Rasul itu. Rasul itu fisiknya memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatannya. Rasul itu sudah dibelah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil Rasul dibelah, umur 10 tahun dikasih kekuatan. Mau menerima Al-Quran dibelah lagi dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi kekuatan. Jangankan Rukanah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Quran ini diturunkan ke gunung-gunung itu hancur. Tapi Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul cuman kumikil. Lalu ditantang oleh seorang yang bernama Rukanah. Ketika bergulat dengan oleh Rasul dibanting, KO. Nantang lagi, dilayani lagi oleh Rasul, banting KO. Dilayani lagi sampai ketiga ronde 3 kali. Kak Tuan Holil, Rasul pernah gulat Kak Tuan Holil, benteng boleh kalah. Tapi dasarnya orang nggak mendapatkan hidayah, belum beriman, masih ngeyel. Muhammad, kalau engkau bisa memanggil pohon itu datang menghadap engkau, aku akan beriman kepada engkau. Bu, ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Rukanah menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kullitil kasyajarah, kata Rasul, katakan ke pohon itu, Muhammad yad'uki, engkau dipanggil oleh Muhammad. Lalu Pak, pohon itu bergerak kanan kiri, bergerak kanan kiri, maju menghadap datang kepada Rasulullah, sampai terhunus ke oyot-oyotnya. Apa oyot? Cangreng meture ramuk geseng. Oh nih, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pohon ini mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Rukanah ini baru sujud kepada Nabi, mencium kaki Nabi. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang, tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, andaikan boleh manusia itu sujud sama manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, niscaya saya akan perintahkan istri-istri itu sujud untuk suaminya. Bu, sampean pernah sujud sama suami? Pak, sampean pernah binina sampean asujud ke sampean? Malah sampean bentak.
Sekarang banyakkan mana istri takut sama suami atau suami takut istri? Lebih banyak suami takut istri. Kalian sebenarnya ada model orang takut bini kapi ini kan. Nah, tangki model sekarang ini bapak-bapak itu lebih banyak takut kepada istri. Baik, ini pencak. Lalu saya lihat dari pencak ini, dari belajar bela diri ini, kalau saya sekarang, tadi saya sebutkan para sahabat yang ahli bela diri, kiai juga banyak pak. Dulu sebenarnya bela diri pencak ini banyak yang ngajari itu para kiai. Pendekar itu dulu kiai, pendekar sekaligus kiai. Kenapa? Karena para kiai itu yang memimpin dulu tentara rakyat yang untuk melawan penjajah. Rata-rata kiai dulu itu jago pencak. Kiai As'ad Situbondo pendekar, Kiai Wahab Hasbullah Cirebon pendekar. Beda tendang selewa ini kareng compok ajar pencak nih ke dari Kiai Busri Cempuh tendang selewa semakin elangkap serah Kiai serah jago pencak almarhum mungkin ki. Artinya apa? Bahwa bela diri ini bukan untuk kesombongan. Bela diri ini adalah untuk membela diri. Ini dianjurkan oleh agama. Banyak sekali yang kita dapat ambil hikmah daripada bela diri ini. Yang penting satu, jangan untuk sombong. Biasa namun dapat pendekar kadika tuan holil gelak lo kira sombong kaisa. Mun letati pencak ni kalau sombong, sombongnya kiki puluh tahun nih. Kita tahu tahun juga 1 jurus wah di dia pencak tanggi. Mun let pada ti pendekar lo sombong. Mudah-mudahan FK Mabes dengan bela dirinya, bela diri ini menjadi alat pemersatu, alat dakwah. Pak, dengan bedana FK Mabes seperti ini gampang untuk mengumpulkan orang. Tangge, coba acara pengajian terus, yasinan terus, tidak dibumbui dengan silat seperti tadi, melarat untuk akumpul. Tapi dengan adanya tak kayak tadi seni bela diri seperti itu, semangat untuk berkumpul dan membangun silaturahim, membangun ukhuwah. Tolong cek pada meturan saos. Di perguruan lagi bangun silaturahim. Di perguruan di Banten, di perguruan di Bandung, persilahkan bangun silaturahim. Karena itu adalah misi daripada FK Mabes. Saya harap seperti itu. Katan Holil, bener sini kaki. Bener. Baik. Ini saya mulai berbicara tentang ceramah yang ada kuis umrohnya. Tolong tunggu. Saya berbicara Isra Mi'raj. Saya tidak akan ceramah Isra Mi'raj saya karena porsi waktu saya lihat di agenda acara, saya hanya dikasih waktu 1 jam. Ustadz Ismail, tolong kalau porsi saya 1 jam berhentikan. Mulai kuis. Siap saya, ini duit saya bawa. Baik, Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam terbesar setelah Al-Qur'anul Karim. Isra Mi'raj adalah mukjizat al-ghaibiyah.
Tidak seperti mukjizat-mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa disaksikan. Seperti tadi kayu bisa datang menghadap Rasulullah. Seperti Rasul sallallahu membelah bulan. Seperti tuh keluar air dari ujung jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti memperbanyak makanan. Itu dilihat. Tapi Isra Mi'raj ini terjadi di waktu malam. Tidak ada yang melihat. Makanya Isra Mi'raj ini adalah ujian iman. Untuk mempercayai Isra Mi'raj tidak bisa mengandalkan akal. Karena akal nggak ketemu dengan Isra Mi'raj. Bisa diterima Isra Mi'raj ini adalah dengan iman. Isra artinya jalan diperjalankan waktu malam. Mi'raj artinya naik. Naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi bu Mi'raj nikah artena naik. Tapi tak oleh sampean ada bu pak. Nanti malam bapak nggak Mi'raj. Lo oleh benar tenan. Soal Mi'raj itu hanya perjalanan Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Mun sampean ada budak suami panjenengan, papa ini malam Jumat gak Mi'raj tah oleh. Sudah ujian iman. Makanya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini orang kafir tambah kafir. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini orang yang imannya tanggung-tanggung jadi murtad. Tapi yang imannya mantap seperti Abu Bakar tambah hebat imannya. Makanya ketika ditanya pagi-pagi oleh orang-orang kafir Mekah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, sahabatmu itu tambah gila, Muhammad itu sudah tambah gila. Masa semalam katanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina jalan cuma 1 malam. Perjalanan pada waktu itu perjalanan unta sampai 1 bulan. Kalau pulang pergi 2 bulan. Apa jawabnya Abu Bakar? Kalau itu yang mengatakan Muhammad, lebih dari itu saya percaya. Makanya Pak, Abu Bakar sejak itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya imannya Abu Bakar ini sendiri lebih hebat daripada imannya manusia sedunia ini. Andaikan ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya manusia sedunia ini, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ini hebatnya iman. Makanya Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang diajak mendampingi Nabi ketika hijrah, karena kualitas imannya sudah ketahuan. Inilah nilai iman Pak. Makanya syukuri kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang Mekah yang mendengarkan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tidak beriman. Tapi kita jaraknya sudah 14 abad lebih masih percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya iman ini sangat berharga.
orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang kalau sudah beriman la ilaha illallah, jaminannya surga walaupun berbuat maksiat. Coba harganya iman ini, Bu. Imannya Masitoh. Masitoh itu adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Ketika nyisir anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, menyebut Allah. Kata anaknya Fir'aun, siapa itu Allah? Kok kamu mempunyai Tuhan selain ayah saya? Saya laporkan kepada ayah saya. Makanya Masitoh dilaporkan oleh putrinya kepada Fir'aun. Singkat cerita, dipanggil Masitoh, anaknya dipanggil, suaminya dipanggil. Pertama suaminya dulu dicemplungkan ke dalam, kalau sekarang gorengan, digoreng di depan mata Masitoh, disaksikan langsung. Masitoh, engkau masih mengakui Allah sebagai Tuhanmu, bukan aku sebagai Tuhanmu. Allah Tuhanku. Anaknya diceburkan juga, masih tetap Masitoh bertahan. Akhirnya terakhir Masitoh juga diceburkan mati tiga-tiganya. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mencium bau wanginya imannya Masitoh di surga. Ini nilainya iman. Bilal bin Rabah, seorang budak yang mampu mempertahankan imannya walaupun disiksa oleh majikannya Umayyah, tetap ahad, ahad, ahad. Suara sendal Bilal ketika Rasul Mi'raj sudah terdengar. Ini nilainya iman. Maka bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Ini yang paling berharga iman ini, Pak. Seperti apa sih harganya iman ini? Seporah ini kebitang jai. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Catat, Bu, bola oleh umroh mungkin malam ini ke sampean. Oke. Nilai iman itu seperti apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat, dunia ini tidak akan hancur kalau masih ada satu orang saja yang masih beriman dan menyebut nama Allah. Kiamat itu masih diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Satu orang yang beriman ini lebih berharga, lebih penting di hadapan Allah daripada dunia dan isinya ini. Makanya, Pak, Bu, iman, benih eman iman ini dipelihara sampai akhir hayat. Orang yang sampai akhir hayatnya masih mempertahankan iman, istiqomah, surga. Amin, Allahumma amin. Ini pelajaran pertama. Isra Mi'raj adalah ujian iman. Yang kedua, saya ambil cangkak wakib gula ceng lanceng sleh. Serengkak wakib ni kan gula lo apang kilo pada 5 tahun. Bisa apang boleh, alhamdulillah sehat. Yang kedua, saya ambil inti-intinya saja. Lihat persalinan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini kenapa
kok Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram Mekah, masih ke Masjidil Aqsa dulu, masih mampir dulu, kok nggak langsung saja dari Masjidil Haram ke langit? Kok masih mampir ke sana ngapain? Yang pertama, karena Masjidil Aqsa itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang mulia, tempat hijrahnya para nabi. Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim dari Irak pindah ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, masih mampir Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa itu titik kumpul nanti, Pak. Ardul mahsyar wal mansar. Bu, Masjidil Aqsa ini adalah tempat kita dibangkitkan, tempat titik kumpulnya nanti di Palestina. Kumpul jadi satu. Mahsyar itu adalah manusia sejak zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir kumpul. Titik kumpulnya di Masjidil Aqsa. Yang ketiga, agar orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul pagi-paginya ada jawaban sebagai bukti perjalanan bumi ini. Karena Rasul ditanya seperti apa Masjidil Aqsa, jawab detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan bahwa ada perjalanan bumi, ada perjalanan langit. Mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini ada dunia, ada akhirat. Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan hidup. Bu, keseimbangan mencari dunia dan mencari akhirat. Nah, itu gula kurang semangat kalian. Pak, kira-kira panjenengan semua sudah seimbang enggak antara dunia dan akhirat? Sudah seimbang enggak antara dunia dan akhirat? Boleh saya tes? Boleh saya tes? Sekocana teki petanya kini bi gula sampean senangan kaimah, mohon maaf ini bahasa campur bahasa Inggris, senangan mana panjenengan antara pahala dengan duit? Hebat ya, lebih senang pahala. Ketua FK Mabes Kak Tuan Holil senangan kaimah sampean pahala sarang PC. Hah? Cok, dua-duanya pilih. Coba ibu-ibu, lebih senang duit atau lebih senang pahala? Coba dites. Kalau Ustadz Ismail mengumumkan musolanya sampean musola apa? Hah? Al-Manar. Besok pagi jamaah musola Al-Manar yang masuk jam 3:30 ke musola, setiap orang akan diberikan amplop, satu orang 5 juta. Kira-kira jam 2 sudah penuh atau belum? Penuh. Berarti sampean senengan PC daripada paha. Lebih banyak mana panjenengan baca WA sama baca Quran? Hah? Pasti lebih banyak baca WA.
Sampean kalau dipanggil adzan dengan HP bunyi, lebih dulu mana datang yang disamperin? Langsung ke masjid atau HP? HP. Kalau di sini ada pengajian, di sana ada dangdut, kira-kira lebih banyak mana? Dangdut. Sampean nyawer dengan ngisi kotak masjid lebih banyak mana? Nyawer. Mau nyawer 100.000, 50.000, mau ngoteng ngisi masjid 2.000. Hah? Jangan-jangan ketika masjid lewat, kotak masjid lewat, awirit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jauh boleh, tenang boleh. Inilah kita, gak seimbang antara dunia dan akhir. Ibu, padahal dunia ini sementara, dunia ini gak lama, dunia ini gak pasti, dunia ini panggung sandiwara, dunia ini hanya permainan. Yang pasti itu akhirat. Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan. Jangan dunia terus. Dunia ini enggak lama. Kata Bang Roma kan begini, dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam, ya kan? Pesta pasti berakhir, pesta pasti bener kan? Enggak lama dunia. Nikmat dunia ini sedikit, nikmat akhirat banyak, tapi kita memilih dunia. Coba, apa nikmat dunia ini? Sampean sukanya sop buntut sama sate kambing muda, paling berapa enak? Kalau 10, 15 mau diberiin telur 100 tusuk, enak? Bisa. Itu dunia. Tapi di akhirat, setiap laki-laki, setiap manusia nanti yang masuk surga dikasih kekuatan 1000 laki-laki kuat. Bapak, sampean semakin seperkasa, kami seperkasa, kami pendekar perkasa ini. Mampu sarang rajin sampean, agak bayi anak sampai 2 jam. Beda kuat sudut jam. Gak kuat. Paling sampean lah 10 menit tepar sampean. Nggih Bu, nggih, 10 menit nggih. Tepar. Kalau di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum laki-laki dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 laki-laki perkasa. Bu, siapa laki-laki perkasa di dunia ini? Laki-laki perkasa di dunia ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Berapa istrinya Nabiullah Sulaiman? Ayahnya Nabi Daud, binina 300. Bu, rajin Nabi Daud 300. Anaknya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, istrinya 1000. Tetimun 1000. Mun semalam situng, teti berapa tahun dapat giliran? Saat Ismail jadi berapa tahun? Lo temu tahun lah. Tapi karena perkasa, kata Nabiullah Sulaiman, la atufan hadhil lailah ala mi'ati imra'ah. Malam ini saya akan menggilir istri-istriku 100. Kira-kira pakai jamun apa ki Nabiullah Sulaiman ini? Mikpah bisa 100. Nah,
100. Tapi karena Nabiullah Sulaiman alaihi salam tidak membaca, insya Allah satu pun tidak melahirkan dari yang 100 ini. Padahal kata Nabiullah Sulaiman, dari 100 istri saya yang saya gauli malam hari ini akan melahirkan penunggang-penunggang kuda yang handal. Ternyata satu pun gak ada yang melahirkan, kecuali satu istrinya cacat lagi. Oleh karena itu jangan berjanji kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Artinya apa? Bahwa Isra Mi'raj ini mengajarkan keseimbangan dunia akhirat. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu cari dunia, yang penting halal, yang penting tidak mendolimi orang. Tapi jangan lupa silahkan atau keng beseh, silahkan atau keng kajuh, silahkan dagang di kantor, kerja apa saja, yang penting halal. Tapi ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tinggalkan dunia, menuju Allah, menuju akhirat. Inilah pelajaran Isra dan Mi'raj. Terakhir, masa lo bisa jawab ning sini kesampean. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah melampaui alam nasut, melampaui alam malakut, sudah di alam lahut. Jadi alam lahut, alam nasut ini ke alam manusia, perjalanan bumi. Ini perjalanan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan bumi. Yang kedua, Rasul alam malakut, alamnya malaikat. Dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arsy ini Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan maghiban tahta nuril arsy. Nabi Muhammad melihat orang ada di bawah cahaya arsy, laki-laki. Heran Nabi, padahal malaikat Jibril, rajanya malaikat, menunjukkan bentuk aslinya ketika di Sidratil Muntaha. Bentuknya malaikat Jibril itu seperti apa? Menunjukkan bentuk aslinya kepada Nabi. Bentuk aslinya, Pak, malaikat Jibril itu punya sayap 600. Berapa sayapnya? Catat, sayapnya berapa? 600. Satu sayap sudah bisa menutupi planet bumi ini. Tapi ketika di alam lahut, alam ketuhanan, malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan mengantar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, likullin minna maqam. Setiap kita ini punya alam masing-masing. Ini alam saya sampai di sini. Kalau saya melangkah satu langkah saja mengantar engkau wahai Muhammad, in taqaddamtu ihtaraktu. Kalau saya maju satu langkah saja saya terbakar. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di bawah cahaya arsy, di mana malaikat Jibril sendiri, rajanya malaikat, tidak sampai ke tempat itu? Rasul bertanya, amalakun hada, apakah ini malaikat? Ada jawaban, suara, kila la, bukan malaikat. Anabiyun hadha,
Apakah dia malaikat sampai di sini? La, bukan. Wa man huwa? Siapa dia? Kata Rasul, kok sampai di tempat ini? Dijawab oleh suara itu, huwa rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillah. Dia adalah seorang laki-laki yang dulunya di dunia tak pernah kering lidahnya, selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikrullah ini luar biasa, Pak. Makanya Bu, jangan pernah kita melupakan Allah, jangan pernah kita pisah dengan Allah, jangan pernah kita meninggalkan Allah, jangan pernah kita tidak melibatkan Allah dalam hidup ini. Bisa dipaham Bu? Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Selalu menyebut nama Allah. Kalau mulai sesuatu, ibu baca apa? Bismillah. Kalau sudah selesai, baca apa zikirnya? Alhamdulillah. Kalau kita berdosa, bersalah, baca apa? Astaghfirullah. Kalau berjanji, insyaallah, mendengar orang meninggal, alhamdulillah. Innalil, sudah ada zikirnya. Mau bikin anak, apal belum? Sedang udah apal? Lo apal? Bikin anak ada zikirnya. Apal sampean? Bu, apal? Saya nggak lo apal sampean. Lah umur 7 tahun palu apal akan tuan aku bayi anak. Jangan main nangkring aja sampean, Pak. Doa biar anaknya jadi anak soleh. Makanya diantara anak soleh ini cara bikinnya, menagabai anak malah ada anak soleh atuah. Sudah saya kasih tahu doanya, Allahumma jannibna syaitan, Allahumma jannibna syaitan. Lo apal kapi lo baca tua, berarti langsung nangkring sampean. Pak, kalau sampean nggak apal Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ampun sampean maca kulhu saos. Kulhu kekali seni kaki, kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul cang bini nah Pak atah lila Pak ya. Iya, zikrullah. Bu, kenapa kok sering terjadi hamil 7 bulan diselamatin, setelah diselamatin 8 bulan elang? Kemana anak ini? Kemana? Ikakan tilep, dimma beda tilep ngakanak-kanak ibadah ilmu kandungan. Ini sering terjadi seperti itu dan nyata. Ini diakibatkan tepang agabai anak tak camacah. Makanya didahuluin setan, didahuluin jin. Yang ngeduluin jin, maka hamil dengan jin. Lahir 8 bulan, gak pakai nifas, gak pakai apa, bersih di bawah ayahnya.
Ini blaster antara manusia dengan jin. Akibat gak zikir. Ini kepenting. Zikir. Hei, baca. Masuk rumah, buka pintu, baca bismillah. Sehari rumah itu tidak masuk setan. Mau apa aja baca bismillah, mau minum baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah bersama dengan setan. Karena setan itu protes sama Allah. Ya Rab, kata setan, kalau manusia sudah ditentukan rizkinya, Pak, kita ini kan umur berapa bulan? 6 bulan ya di kandungan ini, ditiup oleh malaikat rizkinya, ajalnya, nasibnya baik ataupun buruk. Ada rizkinya. Manusia ini hanya menjemput rizki di dunia ini, tapi setan nggak punya rizki, iblis nggak punya rizki. Apa jawabnya Allah? Rizquka malam yudhkar ismi. Rizki kamu wahai setan, wahai iblis, segala sesuatu yang tidak disebut namaku itu adalah bagianmu. Bu, ada tak maca bismillah, ada sarang serah setan. Tedung tak maca bismillah, tedung sarang serah sarang setan. Lon kelon lo maca bismillah, telon kelon sarang serah setan. Teti zikir. Yang kedua, orang ini sampai ke tempat itu di bawah cahaya arsy. Jawabnya suara itu adalah qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang ini dulu selama di dunia dia hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini luar biasa Pak, orang yang ada di masjid. Makanya Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid. Tempat yang paling barokah di dunia ini adalah masjid. Kenapa? Karena nggak mungkin di masjid sampean joget, nggak mungkin sampean di masjid karaoke. Kalau di bartengker sana iya, oning bartengker sampean. Ada di situ di Bogasari ada London, ada Mercury, ada Diamond, ada Dewi Malam, ya kan? Ada Valentine. Ada Batavia. Mun ke sana diti ada Bunaken. Mun ke baik ke Pelaba Gading beda mai please ini. Beda sumo nang kaisa. Kalau di situ nggak ada barokah. Barokah itu di masjid. Makanya orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid, dia ada di bawah nurul arsy. Yang terakhir, yang ketiga, Ustaz Ismail ki bada baktona bada. Yang terakhir, sampai orang ini, laki-laki ini mencapai derajat di bawah arsy itu, mengalahkan derajatnya malaikat. Manusia ini lebih hebat dari malaikat. Tak satu pun malaikat itu, walaupun malaikat yang terbesar, malaikat Jibril, gak bisa berjumpa dengan Allah. Tapi manusia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berjumpa langsung dengan Allah. Amalan apa yang dipunyai oleh laki-laki ini? Ternyata yang ketiga ini, cuma 3 Pak. Selama di dunia lam yastasib liwalidayhi, tak pernah dia menyakiti kedua orang tuanya. Hidupnya selalu berbakti kepada kedua orang tua.
Bu, Bu, luar biasa. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena kita akan menjadi orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, anak kita akan berbakti kepada kita. Derajatnya orang yang berbakti kepada orang tua mengalahkan derajatnya malaikat. Orang ingin mulia di dunia, ingin mulia di akhirat, hormati orang tua. Jangan sampai menyakiti orang tua. Lam yastasib liwalidayhi. Hei, orang tua luar biasa. Orang tua itu adalah keduanya Allah di bawah Tuhan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nyembahlah engkau kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Bu, berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ini saya kasih contoh, dan kita tidak akan bisa berbuat ihsan kepada orang tua. Saya dikasih amplop sama Ustadz Ismail 5 juta. Amin, Allahumma amin. Saya balas ngasih amplop ke Ustadz Ismail 5 juta. Itu ihsan enggak? Enggak. Draw namanya. Tapi kalau saya balas Ustadz Ismail 10 juta, itu namanya ihsan. Ini beda cerita. Ada seorang anak berhasil dirantau, katakan di Jakarta berhasil. Uangnya bukan puluhan miliar, ratusan miliar, hampir triliunan. Pulang ke kampung, dia ingin membalas jasa kedua orang tuanya. Ngomong sama ibunya, Bu, Ibu merawat saya dari saya sejak lahir saya sampai umur 50 tahun ini, kira-kira biayanya berapa? Jawab anaknya, nanya begini, ingin balas ibunya. Kata ibunya, nak, saya nggak butuh itu. Saya melihat kamu berhasil jadi orang yang berhasil secara ekonomi, saya sudah senang, nak. Nggak perlu kamu ngasih uang miliaran ke saya. Enggak, Bu, saya mau berbuat membalas kebaikan ibu. Kalau 1 miliar 2 miliar saya bayar. Oh enggak, nak, saya enggak minta itu. Maksa terus ini anak, Bu, saya ingin balas, Bu. Kata ibunya, ya sudah, nak, saya enggak minta 1 miliar 100 juta, enggak minta 1 juta pun enggak minta saya. Ya, Bu, ya, orang tua itu enggak mengharapkan itu dari anak, enggak, semuanya ikhlas, kan begitu. Seni kaki, enggak pernah orang tua itu meminta balasan kepada anak. Melihat anak bahagia sudah bahagia. Akhirnya karena didesak terus, kata ibunya, oh begitu, nak, ya, kamu maksa saya enggak minta uang sekarang. Dulu kamu masih kecil, siang malam kalau engkau sakit aku tidak tidur. Dulu waktu kecil engkau kencing di badan saya. Dulu waktu kecil engkau buang air berak di badan saya, dan aku tidak pernah merasa jijik. Sekarang perlakukan aku
seperti engkau aku melakukan engkau dulu. Saya sakit, kamu gendong, saya kencing di badanmu, saya berak di badanmu. Ternyata nggak bisa membalas jasa orang tua. Luar biasa. Kalau ingin mulia hidup ini, hormati kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul? Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul Bu? Sayang ibu tanpa batas. Sayang ibu kepada anak seperti sinar matahari, gak pernah minta balas. Itulah kasih sayang orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua di bawah arsy. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Benar? Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah. Bener? Bohong kayaknya ini. Bila kau takut sama istrimu, lebih takutlah pada ibu. Banyak apri kering sepo takut dah bini nah. Bener? Kayaknya saya lihat muka-muka takut semua di depan ini. Jangan sampai Bu, ya, jangan menghalang-halangi suami untuk berbakti kepada orang tua. Kalau ibu sudah menghalangi suami berbakti kepada orang tua, berarti sudah menghilangkan keberkahan hidup, berarti sudah menyempitkan dunia ini, berarti akan gagal usaha suaminya. Berbakti kepada orang tua, dukung. Jangan juga suami harus juga sayang kepada mertua, karena sama-sama orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang tuanya telepon dari kampung. Halo, nak, mak sakit dan harus dioperasi, perlu biaya 10 juta nak, tolong dikirim. Iya Bu, besok nanya kepada istrinya sampai di rumah. Lek, biasanya manggil apa orang Madura? Lek, dek, yang bagus, emak sakit dek, semalam emak telepon minta dikirimin uang 10 juta, saya transfer dek ya. Kata istrinya, kasih semua, kasih. Sampean seni kaki, jangan sampai. Akhirnya karena ini suami takut istri mengkeret,
Lo tetis dengan transfer 10 juta nggak jadi, akhirnya transfer cuman 3 juta. Jangan sampai terjadi. Orang tua, derajat seseorang itu kalau berbakti kepada orang tua, man asya khadiman tahta qadamai ummih asa ru'usan inda qaumihi. Barang siapa yang hidup dia berbakti di bawah kaki ibunya, dia akan menjadi seorang pemimpin, orang yang terkenal di kalangan kaumnya. Orang tua bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan kuburan tempat kau menghibah, bukan dukun tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu. Jadi ini 3 Pak. Jadi saya simpulkan ceramah saya pada malam hari ini. Yang pertama, Isra Mi'raj itu adalah ujian iman. Ini oleh-olehnya. Yang kedua, bahwa paling berharga dalam hidup ini adalah iman, karena dengan iman itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harganya iman ini lebih mahal daripada dunia serta isinya. Yang kedua, Isra Mi'raj ini mengajarkan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Jangan dunia terus lupa akhirat, juga jangan sebaliknya, akhirat terus lupa dunia. Seimbang antara zahir dan batin, seimbang antara sosial dan ritual. Itu yang dimaui pelajaran daripada Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, bahwa manusia ini lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berjumpa dengan Allah, malaikat gak mampu. Bahkan ada seorang laki-laki ada di bawah arasnya Allah, dilihat oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Yang pertama, dia selalu berzikir kepada Allah, ma'rifatullah, hidup hanya menggantungkan kepada Allah, gak pernah lepas dari Allah. Allah, Allah, Allah. Yang kedua, dia selalu terpaut hatinya dengan masjid. Yang ketiga, dia selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kuis Satu Ismail. Maju yang bisa jawab dari ibu-ibu dulu. Saya siapkan saweran saya. Bu, tolong dijawab. No. Kuis. Yang pertama, pertanyaannya untuk ibu-ibu. Kalau manusia itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan tidak mempunyai rizki, tidak ditentukan rizkinya. Lalu rizki setan itu yang mana? Sini. Ya. Rizki setan itu semua hal yang gak disebut nama Allah. 100.000.
Ibu siap? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 amalan seorang laki-laki yang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah cahaya arsy. Ya, maju. Ini nggak boleh bang ya? Boleh. Rajulun. Siapa saja, siapkan. Rajulun alladhi yadhkurullah daiman. Rajulun yata'allaq qalbuhu bil masjid. Ya. Rajulun lam yastasib biwalidayh. Ya, 100. Pertanyaan ketiga, ibu ulang lagi. Hei, Bu, siap? Dengarkan pertanyaan. Yang menyebabkan hidup ini tidak barokah apa? Ya, yang pakai baju apa ini? Baju kerudung coklat. Berani ke orang tua. Loh, berani Orang yang tua. menyebabkan hidup tidak barokah. Berani ke orang tua. 100 maju. Ya. Bapak-bapak, saya pertanyaan, apa saja, sebutkan 2 saja yang saya sampaikan tadi, pelajaran dan hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Gak usah 3, 2 saja. Ya. Yang pertama perjalanan Rasulullah. Oh ya. Yang pertama perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ya. Yaitu tentang keimanan. Hmm. Mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyaknya sejarah Rasulullah yang sangat penting dalam Isra Mi'raj ini. Yang kedua, mengajarkan bahwa kita selalu berzikir Allah. Mengingat kepada Allah. Baik. Agak 50. Terakhir sebelum umroh. Ini dari Pak RT. Terakhir umroh nanti ya. Kuis umroh. Yang terakhir 200. Yang terakhir 200. Pak, tolong dijawab. Yang saya sampaikan tadi adalah, sudahlah, sebutkan hikmah, bukan Isra Mi'raj ini. FK Mabes saya tanya khusus FK Mabes. Hukumnya belajar bela diri pencak silat. Tolong dibantu, tolong dianu. Loh, yo duduk kembali. Kuis terakhir. Siapa Dimas mau jawab? Yo, yang cowok Pak Nurali, sini Nurali. Nurali ini sekretaris daripada DPW DKI Jakarta. Ya. Nih sini Pak Nurali. Ya, Nurali. Ayo sini. Terakhir ini sebelum umroh. Ya. Ayo.
Yo, siapa? Irul. Apa Dimas? Oh, neka. Hukumnya jelaskan seperti saya jelaskan tadi. Oh ya, oleh umroh boleh deki bani umroh dia. Kalau untuk silat ya, itu ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang wajib. Bisa wajib, bisa sunnah. Iya. Bisa sunnah kalau bagaimana? Kalau sunnah itu, kalau kita itu untuk yang namanya silat itu, sunnah itu untuk menjaga diri kita, atau mungkin kita itu hanya untuk Bela buat diri. ya, bela diri. Kalau wajib Kita itu namanya kayak seperti dulu ya, kita untuk peperangan gitu, itu diwajibkan kita punya pendekar lah Pak. Jadi untuk kita Ya. memimpin orang atau mungkin memimpin 200 untuk Jadi, sekretaris kita itu MK Mabes. untuk- Baik, sekarang kuis umroh. Mudah-mudahan ini ada yang berhasil menjawab kuis umroh. Ini dari Ikamah. Ya, kalau kemarin Mabes yang di sana diumrohkan 2. Semangken beni sako cantik ki sepora ki sako cantik ki. Karena ini kuis umroh, tentu pertanyaan menentang. Terbuka untuk para ustadz semua yang ada di sini. Ini agak sulit ya. Ini wawasan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, 3 tingkat ya, ini 3 tingkat. Yang pertama, berapa jumlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Ini 3 tahap pertanyaan ya. Ya. Pak kasih mic. 11. Pertanyaan yang kedua, kapan pernikahan Nabi dengan Khadijah? Pernikahan Nabi dengan Aisyah? Pernikahan Nabi dengan Saudah, pernikahan Nabi dengan Hafsah, pernikahan Nabi dengan Zainab. Buka di internet, Buka Google dulu itu. ya namanya umroh. Ada yang bisa? 11 benar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya dengan Khadijah, pernikahannya nikah setelah Khadijah dengan siapa Nabi? Siti Aisyah. Bukan. Nabi itu Pak, setelah Khadijah meninggal itu nikahnya dengan Saudah. Saudah sudah umur 55 tahun, ada yang mengatakan umur 60 tahun. Anaknya 6.
kulitnya hitam. Jadi bapak-bapak kalau yang mau meniru Nabi nikahnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah pertama dengan janda, yang kedua nikahnya dengan orang yang sudah umur 60 tahun, kulitnya hitam, anaknya 6, bapak-bapak silahkan ke Papua sana. Itu baru niru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean ngumpet-ngumpet yang kedua, istri pertama umur 50, istri kedua umur 17, nikah tak niru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya nggak kena kuis ya umroh ini. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan acara malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan MAFK Mabes dengan misi dakwahnya, dengan misi ukhuwahnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Tuan Holil, FK Mabes dilanjutkan, FK Mabes ini hidup, FK Mabes. Luar biasa, bangga saya. Mureng Matura pencak kali gelar itu bangga saya. Tapi cek kebaik kekerasan. Tapi jangan misinya untuk berantem, jangan. Untuk menjalin silaturahim. Untuk misi dakwah. Karena Pak, mau niat ngaji terus melarat. Mung beda pencang kali gelar sampai luak buat PC kot canaga Tuan Holil. Ledur kadi gelak kaisa. Sawer orang sak pencak, beni nyawer kadi biduan gelak nikah. Nikah sedekah. Mun nyawer biduan sampean minta lagu, kuis lagu. Lagunya apa? Bukan yang kupinta. Sebagai wanita ku tak sanggup lagi. Ya kan? Kekasih suamiku tercinta masih mau kawin lagi. Terus naik ke panggung nyawer. Ini bukan sedekah. Kalau kayak tadi itu adalah ajang sedekah. Silahkan sawer tantretan FK Mabes sa pencak. Malih sajan semangat sa pencak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syakiyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi ya alamul ghuyub ikdi hajatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farjata wa la ghamman illa kashafta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini berakhirlah sudah rentetan-rentetan acara yang sudah kita laksanakan sedari bukan hari ini ya, sedari beberapa hari yang lalu ya, untuk persiapan hari ini. Cuman untuk hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa rentetan padatnya acara kita pada malam hari ini. Khususnya
tadi sudah disampaikan ceramah agama oleh Kiai Haji Muslih Singgan LC. Semoga apa yang beliau sampaikan telah sampai pada kita semua, dan juga barokah-barokah yang sudah diberikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Informasi untuk anggota FK Mabes, DPP, DPW, DPC semuanya jangan berakhir dahulu karena akan ada wawancara dari TV. Ya. Oke. Sebagai MC saya Suud Ramadan undur diri. Apabila ada salah-salah kata, perbuatan maupun hal-hal yang tidak diinginkan, itu khususnya salah saya pribadi. Maha benar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.